Ya, pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Philip Webinar edisi hari Rabu sekarang ya, Yuk, tanggal 2 Agustus 2017 bersama saya Adit Nugroho sini dengan rekan saya. Yehuda, selamat pagi. Seperti biasa sebelum kita mulai kami akan konfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Terima kasih Pak Dimas atas konfirmasinya. Baik, kita akan langsung mulai saja. Untuk pertama untuk berita kemarin ada hari ini ya kita perkirakan bullish. Kemarin memang kita prediksi bullish tapi ternyata hanya di pagi doang ya udah ya. Yuk, Sore hari menuju dalam tapi ada ceritanya nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai IHSG. Sementara untuk dari sisi komoditi ada masih coal masih rally terus sampai 94 dolar per tonnya. Jadi mungkin saham-saham batubara masih juga melanjutkan penguatannya pada hari ini dan juga harga minyak kembali menguat 0,7% ya. Jadi untuk sektor energi mungkin bisa dilihat untuk hari ini seperti apa. Dan tidak ketinggalan juga saham CPO ini juga juga ikutan rally harga CPO-nya di Malaysia jadi 0,79% hampir 0,8%. Jadi mungkin hari ini saham-saham berbasis komoditas kecuali tambang logam ya bisa menjadi penggerak bagi market. Nah, untuk market driver ini data-data ekonomi sudah keluar dari Eropa, Amerika dan juga dari Indonesia. Kita lihat satu-satu. Kalau dari US ini personal spending untuk bulan Juni naik 0,01%, sementara untuk core personal consumption-nya ada naik 1,1% year on year ya. Jadi ini ada peningkatan. Lalu juga untuk ISM Manufacturing Index dari ini US Pak ya. Untuk US 56,3. Ini manufaktur sudah mulai bergerak US, Eropa juga demikian. Jadi mungkin imbasnya setelah US Eropa, nextnya bisa ke Asia. Kita harus lihat Tiongkok lebih dahulu karena kalau kita lihat memang lihat dari 2008 arahnya harus ke sana. Jadi krisis di Amerika Eropa baru nextnya Tiongkok melambat, imbasnya baru ke kita. Nah ini Eropa Amerika sudah mulai picking up. Mudah-mudahan kita ke Asia bisa ikut tergenjot. Jadi tapi kita masih mungkin lihat nggak sampai setahun ya apa lebih dari setahun ya. Jadi dalam gap time ini kita harus cari cara supaya bisa mengejar GDP kita. Nah untuk Eurozone sendiri GDP-nya pre-preliminary tumbuh sebesar 0,6% Q on Q dan 2,1% year on year. Jadi sudah mulai picking up juga di mana angka pengangguran untuk Eurozone juga sudah mulai menurun. Nah, untuk Indonesia sendiri kemarin ada data pengumuman inflasi di mana angka untuk year on year 3,05% di bawah konsensus yang 3,08 dan juga itu core inflation ya sorry ya. Jadi untuk yang inflation rate 3,88 masih inline dengan konsensus yang 3,87 tapi pelambatan inflasi ini disertai dengan pelambatan dari manufaktur. Indeks manufaktur PMI kita terkontraksi jadi 48,6 padahal forecastnya 50,01%. Sorry bukan persen ya. Kalau bulan kemarin memang 49 karena ada bulan puasa jadi agak menurun produktivitas tapi untuk bulan Juli sudah full jalan lagi tapi masih belum mengangkat ini ada sesuatu dengan industri manufaktur kita ya berarti ya. Berita mengembirakan ada dari sektor tourism atau pariwisata yang mencatatkan pertumbuhan kedatangan turis mancanegara sebesar 16%. Jadi mungkin target pemerintah untuk mencapai 19 juta kunjungan di tahun 2019 tampaknya sudah cukup solid fondasinya mudah-mudahan akan tercapai pada 2 tahun mendatang. Nah ini diharapkan bisa menjadi penyumbang GDP terbesar menggeser dari sektor energi dan karena kalau pariwisata ini lebih sustainable ya dan investasi yang dibutuhkan juga tidak sebesar sektor migas jadi mudah-mudahan kita di masa depan bisa lebih menyandarkan kepada sektor uh, pariwisata. Nah, untuk pekan ini Jumat diperkirakan akan ada rilis data pertumbuhan GDP Indonesia untuk kuartal 2. Kalau awalnya sih Senin, namun ada kabar sepertinya Jumat sudah keluar. Nah, kalau lihat dari angka konsumsi ya dari penjualan retail lalu juga dari manufacturing yang agak-agak lemah ini mungkin agak berat ya untuk Q2 ya udah ya. iya. Jadi kita lihat ya mudah-mudahan tetap di atas 5% tapi tampaknya cukup berat untuk Q2 ini.
Mungkin yang Nah, berat yang Q on Q ya kali ya. ya Q on Q-nya ya kalau itu kemarin angkanya ada di 5,01 ya. Kalau kalau mau target full year 5,2 ya harusnya genjot di sisa ini Q2, Q3 dan Q4 nantinya. Lalu juga ada yaitu pekan depan ada data cadangan devisa, mudah-mudahan bisa kembali naik setelah terkontraksi pada bulan lalu. Untuk stock news ada apa ya udah? Ya, yang pertama itu multipolar. Hmm. Ada repayment untuk senior bonds mereka ya, sebesar 230 juta US dollar. Repaymentnya itu ada di tanggal 31 Juli kemarin ya. Lalu selanjutnya Linknet, revenue-nya dicatatkan sebesar 1,65 triliun, meningkat sebesar 18,5% year on year. Laba bersih juga meningkat 23,3%, dari 397 miliar menjadi 490 miliar. Net profit margin juga meningkat menjadi 28,5%, menjadi 29,7% dari 28,5%. Selanjutnya Mitra Energi Investama, uh, kopi ya, revenue-nya meningkat sebesar 27,41% year on year, dari 91 miliar menjadi 116 miliar. Cukup drastis juga ya. Net profit tapi malah turun ya, 27,78 year on year, dari 11 miliar menjadi 8,7 miliar. Ini bebannya di operating expense yang meningkat sebesar 30,9% year on year. Lalu yang terakhir itu Kalbe Pharma, revenue-nya dicatatkan sebesar 10,07 triliun atau meningkat 5% year on year. Ini itu terrefleksi dari pendapatan segmen consumer health yang meningkat sebesar 9% year on year, dan nutrisi juga meningkat, pendapatan dari nutrisi meningkat sebesar 9,6% year on year. Ya, kalau BF mengasumsikan bahwa kalau misalnya revenue ini terpengaruh dengan perpindahan ya, dari demand yang banyaknya itu dari middle segment menjadi menengah ke bawah ya, dari segmen menengah menjadi menengah ke bawah, yang menunjukkan bahwa buying power menengah ke bawah itu ada kenaikan ya, Ya. sedikit demi sedikit. Ya itu untuk stok news hari ini. Kemarin kita ya udah juga ada rilis ya udah ya Ya, untuk report PTPP gimana? Ya udah. ya, PTPP review garis besar report kemarin aja, bottom line-nya meningkat drastis ya, 239%, dari 130 miliar menjadi 442 miliar. Year on year juga naik 72%, dari 257 miliar. Jadi ini cukup drastis ya peningkatan laba bersihnya. Pendapatan utamanya juga melewati forecast kami dan konsensus, meningkat sebesar 78,6% secara quarter. EBIT juga meningkat 187%. Jadi OPEX-nya ini ada peningkatan di efisiensi ya, jadi cost-nya sedikit turun sebesar 11,5%. Nah, yang penting ini kontrak new contract achievement-nya ya, run rate-nya sekarang udah 49,8% dari target PTPP sendiri. Target PTPP tahun ini tuh 40,6 triliun. Untuk first semester dia udah mencapai 20,2. Ini tuh kebanyakan kemarin dia dapatnya justru di Juni, bulan terakhir, untuk semester pertama. Di Juni sendiri aja mereka mendapatkan 9,38 triliun. Nah, ini tuh kontraknya ada beberapa, terdiri dari beberapa bagian, tapi yang paling besar sih pembangunan marine facilities dan tangki penyimpanan minyak di Sulawesi Selatan. Itu nilainya sebesar 2,3 triliun. Lalu jalan tol ruas Bakauheni Terbanggi besar itu sebesar 1,1 triliun. Sisanya sih di bawah 1 triliun semua, cuman ada sekitar tujuannya. Ada Lumayan banyak kalau ya. kumpulin ya. Iya, jadi totalnya untuk Juni aja 9,38 triliun. Setengah dari pendapatan yang dia capai selama 6 bulan ini. Jadi ngebut juga tuh Iya. bulan Juni dia. Kita tetap by recommendation, untuk nilai bukunya kita upgrade sedikit dari 3.935 menjadi 3.986 dengan
revisi forecast earning untuk laporan keuangan tahun 2017 dan 2018. Sedikit aja revisinya 2,5% dan 2,8% untuk masing-masing tahun berdasarkan improvement di margin ya, net profit margin, gross profit marginnya juga meningkat karena ada cost efficiency tadi. Terus kontrak run rate-nya juga setelah mendapatkan data dari Juni tadi, kita positif mereka mencapai target untuk tahun ini. Kalau target lebih makanya. Iya, itu sedikit optimis, tapi mungkin bisa lebih. Kalau untuk target PSI sendiri sih di 37T ya, bedanya sama PT PP punya target 40T. Kita nggak seoptimis PT PP untuk mencapai target 40T. Ini earnings overview-nya kalau misalnya dilihat dari kemarin, run rate-nya itu revenue baru 32% ya dari target kita, dari konsensus itu 35%. Net profit-nya itu malah udah mencapai 53,85% untuk target kita, makanya kita sempat revisi juga. Jadi mereka cukup membukukan 50% lagi labanya untuk mencapai nilai buku di 3.900 ini. Jadi kemungkinannya sangat tinggi ya kalau misalnya ngelihat dari pattern pendapatannya sih seharusnya run rate-nya untuk net profit nyampe. Jadi untuk signifikasi nilai buku di 3.986 tadi. Dan juga mungkin untuk ya kita lihat sektor konstruksi semuanya pencapaiannya bagus ya, tapi harganya kemarin sudah sliding terus. Secara overall memang konstruksinya pencapaiannya semua bagus ya, terutama WSKT ya. Kalau Wika itu lumayan, tapi kalau kemarin kita discuss juga sama kita ngobrol berdua, CFO-nya cash flow from operation-nya itu kurang bagus ya. Mereka di mana kalau misalnya Wika itu terlalu banyak negatif CFO-nya, jadi terlalu dependent sama financing ya. Itu kan juga membebani perusahaan, beda sama PT PP. Cuman kalau secara pendapatan kontrak mereka bertiga bagus. Yang kurang itu justru Adi. Adi ini udah emasnya adalah di propertinya nih. Kita Adi itu kurang biasanya kalau misalnya kita nggak hitung LRT punya kontrakan, soalnya itu ya masih dispute juga, jadi mungkin kita diskon dulu di sana ya. Iya, jadi tanpa kontrak LRT sebetulnya worst performernya itu Adi secara kontrak baru. Tapi mungkin beberapa tahun depan bisa jadi kuda hitam kalau TOD ya sudah mulai jualan. Perlu kita lihat, mudah-mudahan kalau properti udah bangkit ya. Kalau masih properti selagi kayak gini ya agak berat juga sih jualan nanti ya. Jadi ke depan ya stay tune di sektor konstruksi, mudah-mudahan bisa kembali bangkit. Tunggu switch-nya aja ya dari perpindahan sektor itu. Ngomong-ngomong switch, kita masuk ke foreign flow. Masih kemarin itu ada net sell tipis ya, tapi kalau dilihat lagi-lagi Astra ini kemarin saya pantau sampai jam 3 itu net sell 350 miliar ya udah. Jadi kayaknya belum ada pantulan balik di Astra. Bagi yang kemarin sudah kadung masuk Astra boleh di hold dulu, tunggu sampai ada technical rebound untuk bisa menambah posisi, karena sekarang ini lagi-lagi kita harus lihat posisi foreign ya. Jika foreign masih net sell masif, maka sebaiknya avoid dulu. Nah, di luar Astra sebenarnya yang lainnya sudah mulai ada positif, itu ada net buy kembali ya, dia sudah masuk lahan, di mana untuk BRI dan Telkom itu masif sekali net buy di atas 100 miliar rupiah sudah berlangsung beberapa hari. Bahkan BRI kemarin sudah beberapa hari saya juga net buy-nya banyak, tapi harganya belum kemana-mana dari akhir Juli ya. Ya, ini jadi bisa dilihat yang kalau asing masuk banyak, mereka biasanya menjaga harga tidak terlalu gerak. Kalau harga sudah mulai gerak, artinya mereka sudah penuh muatannya, tinggal siap-siap untuk take profit. Jadi boleh dilihat untuk saham BRI secara analisis foreign flow. Nah, kita lihat secara teknikalnya nanti. Untuk teknikal kita bahas untuk IHSG terlebih dahulu. Kalau untuk foreign flow kembali sudah masuk ke market, harusnya masih cukup aman bagi IHSG, meskipun sejak sebulan terakhir cenderung sideways ya, di rentang 5760 sampai dengan 59 tingginya 59-an ya. Jadi ini masih rentang cukup sehat, dan kemarin tekanan memang cukup besar tapi tidak ada foreign flow.
outflow. Jadi mereka net buy, tampaknya mereka memarkdown market kita. Jadi sengaja tekan ke bawah untuk lagi nampung. Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan koreksi kemarin. Nah, kalau lihat dari uh, pola Bollinger Band-nya ini juga sudah mulai merapat. Kita lihat apakah nanti band-nya membuka ke bawah atau ke atas ya. Jadi masih posisi wait and see. Kita sambil lihat saham-saham manakah yang banyak dikoleksi oleh asing. Tadi kita ada lihat saham Astra Internasional ini masih membuka ke bawah ya, walaupun kalau dari MACD seharusnya sudah ada tanda-tanda untuk technical rebound saat lagi, namun masih sebaiknya wait and see dulu. Tetap diperhatikan ketat jika sudah mulai ada tanda-tanda pergerakan rebound atau paling tidak sudah ada candle hijau 2 hari paling tidak, itu baru boleh masuk. Kalau sekarang ini masih cukup riskan ya untuk terus ke bawah. Lalu ada saham tadi BBRI, ini juga harganya masih belum beranjak jauh ya. Ini kalau dilihat memang posisi kemarin 2 hari lalu ini agak mengkhawatirkan karena berpeluang untuk jebol band bawah. Namun kalau kita lihat asingnya masih akumulasi, agak kontradiktif ya udah ya antara technical dengan foreign flow analysis. Tapi perlu kita lihat nanti ke depannya apakah foreign flow analysis ini mampu membalikkan posisi technicalnya yang saat ini memang tidak terlalu bagus. Di sisi lain juga dari MACD lain ini sudah mulai merapat lagi, mudah-mudahan akan ada Tapi mungkin di situ kuncinya kali, Dit. Kayak maksudnya kalau misalnya kelihatan banget obvious diakumulasi kan, signal buy-nya jadi jelas kan. Iya. Dealernya mereka jago. Jadi ini memang kita harus bisa menggabungkan berbagai sisi ya, tidak hanya satu sisi saja. Ini 3 dimensi, bahkan 4 dimensi. Kita lihat dari berbagai sisi untuk melihat kemungkinan yang ada. Tadi ada selain Astra, BRI juga Telkom. Nah, Telkom ini mungkin karena modal mereka sudah banyak, jadi langsung ditarik ke atas. Ini sangat mendekati dari level tertinggi sebelumnya. Nah, kalau dia breakout ke atas, bisa membentuk level new high dan juga tidak menutup kemungkinan menuju level psikologis 5.000 ya. Seperti yang kita lihat di saham Jasa Marga, ini juga tidak henti-hentinya terus memecah rekor. Padahal kalau kita di sini kalau posisi bulan April ini tampaknya mau mengarah ke bawah, namun kembali dari ke atas. Hal yang sama juga tidak untuk kemungkinan terjadi di saham Telkom. Ya, demikian untuk sedikit technical view. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan dimasukkan di kotak yang tersedia. Oke. Sudah cukup banyak kayaknya ya. Lalu Pak, pertanyaan Pak dari Bapak Maulana Muammar, infonya mengenai ACES apakah sepertinya akan mengalami trend reversal? Baik. Nah, untuk ACES sudah rilis laporan keuangan Jumat lalu ya, dan itu penjualan juga naiknya cukup signifikan, ditopang oleh penambahan toko baru. Jadi mereka sangat agresif menambah toko baru, Pak. Kita lihat apakah cukup sustain nanti di Q3-nya, karena dari semua lini baik secara penjualan untuk home improvement, lifestyle, dan juga mainannya semuanya mengalami kenaikan. Nah, secara technicalnya ini kebalikan, ini tampaknya sudah sedikit breakdown dari MA20. Kita mungkin bisa berkaca posisi tanggal 7 hingga tanggal 12 Juni ini memang sempat di bawah MA20, tapi perlu kita lihat dulu jika memang tidak bertahan lama di bawah MA20-nya dan kembali naik ke atas, itu boleh masuk lagi Pak. Jadi kita masih belum bisa berani bilang ini berubah tren ya, ini baru sinyal awal ya, yellow alert dulu. Kita lihat dalam 3 hari perdagangan ke depan, jika dia masih lanjut terus ke bawah dan sampai menyentuh band bawah, nah ini ada sinyal berubah tren. Namun jika masih terjaga di kisaran 1100 sampai 1120 ini masih belum bisa dikatakan untuk berubah arah, karena kalau kita berkaca pada Juni kemarin ini sempat 4 hari ya berada di bawah MA20, jadi masih perlu kita lihat 3 hari ke depan. Ya, lalu ada selanjutnya WSBP ya. Untuk Pak Antonius, sorry. Ini tampaknya setelah euforia rally buyback
setelah seminggu berturut-turut koreksi uh, berlangsung selama 2 hari ya. Kalau misalnya masih belum punya barang, bisa tunggu di EMA 20-nya itu di 450 untuk akumulasi. Tapi jika memang sudah punya barang, uh, mungkin bisa take profit dulu kali Dit ya, karena kemarin kan ini sempat bergerak karena ada euphoria buyback juga. Tapi kalau misalnya kita lihat secara long term, buybacknya ini kan berlangsung secara at least 1 tahun ya mungkin lebih. Jadi kalau misalnya mau nunggu itu harus cukup bersabar juga. Dan secara sektor precast ini minatnya masih belum banyak ya. Kalau misalnya kecuali dari retail ya memang. Tapi kalau misalnya dari institusi sih kemarin masih belum terlalu berminat banyak di sini. Jadi mungkin kalau misalnya udah punya barang bisa take profit dulu. Tapi kalau misalnya memang sabar bisa pengen long term, secara prospek fundamental masih bagus. Lalu selanjutnya BNGA. BNGA itu kemarin sempat mencoba untuk menguji level Bollinger Band atas. 3 hari yang lalu itu dia sempat breakout, cuman nggak tahan ya, tetap ada tekanan dari penjualan. Jadi mungkin kalau belum punya barang bisa tunggu dulu di level support pertamanya itu di 1280, lalu support keduanya di EMA 20 di 1260. Nah, bisa mulai averaging down di level tersebut. Tetapi kalau misalnya memang sudah punya barang, mungkin bisa trading saat menyentuh level Bollinger Band atas ini, take profit dulu, lalu kemudian menggunakan strategi akumulasi di level support pertama, lalu averaging down di support kedua, kemudian menunggu secara medium trendnya ini masih menunjukkan pola bullish ya, karena dia breakout resisten atasnya ya. Resisten atasnya ya. Jadi masih bisa positif, cuman kembali kalau misalnya secara fundamental sih cukup bagus ya secara long term. Cuman topik kita sih kalau perbankan masih ada beberapa bank yang lebih prospektif ya dibanding BNGA. Ada BTN kemarin mereka target bisa melampaui BNGA ya untuk secara size-nya ya. Betul. Lalu Ali. Ini hanging man pattern ya. Tapi ini RSI-nya memang sudah cukup murah ya, Bollinger Band bawahnya juga tembus. Kalau misalnya seperti ini patternnya kemungkinan untuk koreksi sampai ke level Bollinger Band tengahnya itu cukup tinggi ya, sampai level 14 ya, 14.900 sampai 14.915. Jadi mungkin bisa trading sampai level tersebut jika memang punya barang di level bawah ini ya, kalau kemarin akumulasi. Tapi kalau misalnya secara long term sih CPO kita mungkin juga view sebagai kuda hitam ya untuk tahun depan, karena cuaca juga sudah membaik, terus tumbuhan-tumbuhan di Ali ini memang umurnya sudah umur mature ya, di 12 tahun ya. Kalau misalnya yang mulai jelek itu kan udah 15 tahun nih kalau nggak salah. Jadi masih bagus secara fundamental. Tapi kalau misalnya memang mainnya swing trading, tadi bisa take profit di level Bollinger Band tengah tersebut. Lalu selanjutnya lalu Pak Claudio ya, Pak Claudio Soplantila, PI ratio LSIP Q1 dibanding Q2 kok beda jauh. Nah, ini kalau untuk PI ratio Pak itu annualized, jadi memang baru keluar Q1 dia langsung annualized, hitungannya ada disetahun kan. Memang kalau pasti berbeda dengan Q2 karena Q2 sudah ada. Kalau PI ratio-nya turun berarti mungkin secara rasio agak sedikit lebih rendah dibanding Q1-nya. Nah, tapi nggak apa, untuk sekarang sudah di level 10 kali, itu cukup atraktif sebenarnya. Kalau kita lihat compare dari pemain CPO lain seperti Ali 13,4, ada Sampurna Agro 10,9 dan juga SMP itu Sinarmas punya 11,2, jadi sudah di average industri, di mana untuk sekitar 10-11 kali ini sangat-sangat atraktif dengan kondisi top line-nya sudah mulai kembali pulih ya udah ya. Kita lihat growth-nya
tumbuhnya cukup bagus, baik dari saham LSIG lalu AALI dan juga CPO yang lainnya. Jadi mungkin tadi kenapa kita bilang ini menjadi kuda hitam, karena kita lihat secara kinerja fundamentalnya sudah mulai membaik, namun orang masih belum terlalu melirik saham-saham CPO ini. Jadi ini bisa kita lihat duluan. Kalau Bapak Ibu masih belum yakin, boleh coba belum masuk dulu nggak apa-apa. Tapi pantau saja kalau sudah mulai aktif gerakannya, orang sudah mulai banyak membahas saham CPO, nah boleh masuk sana. Sama kayak batu bara tahun lalu ya, Ya. belum ada yang lirik, tiba-tiba akhir tahun loncat. Ya bulan Januari kita rekomen Adaro diketawain ya, Iya. tapi ya nggak apa-apa. Yang ketawa belakangan siapa kan? Keretanya udah jalan. Nah itu bisa kita lihat saham-saham CPO sebagai kuda hitam mungkin untuk tahun depan ya. Lalu Pak Roy Barus ya, ada LPKR, Cepin, dan Asri Yahuda. Tapi memang properti kayaknya secara kinerja penjualan juga sudah naik dan laba bersih juga bagus. Ya, kuncinya itu sebetulnya kalau properti ini tricky-nya ya. Kadang data marketing sales itu kan untuk yang sekarang, kayak maksudnya untuk view apa yang terjadi untuk tahun ini gitu ya, tulis kan sampai sekarang ya semester pertama lah. Nah kalau misalnya laporan keuangan ini kan revenue recognition-nya bukan untuk tahun ini gitu, jadi mungkin masih ada sisa-sisa dari tahun kemarin. Kadang setiap perusahaan revenue recognition persentasenya beda-beda, jadi kadang mereka ada jualan tanah kosong juga bisa kan, jadi mungkin bisa seperti BSD kemarin kan labanya meningkat jauh, tapi sebetulnya underlying-nya itu kebanyakan jual tanah, bukan jual rumahnya itu malah melorot gitu kan, secara realnya gitu. Jadi agak tricky-nya di situ. Kadang memang laporan keuangan bisa bagus, tapi sebetulnya apakah itu mencerminkan keadaan sekarang belum tentu gitu. Betul. Nah itu tadi sedikit view mengenai sektor properti. Jangan terlalu terbuai ya udah ya dengan laporan labanya naik 2 kali lipat. Nah kita harus lihat dari dalamnya gimana. Jangan dia jual tanah, waduh. Nah jadi kalau lembaga riset properti Sheffield Consultant kira-kira sektor properti itu baru ada kebangkitan setelah 2019 nih. Waduh agak panjang juga nih kayaknya. Dan kalau lihat dari sektor properti yang komersial, yang perkantoran, memang ada kenaikan kekosongan atau vacancy rate itu di kawasan CBD 18%, sementara di luar CBD itu 23%. Cukup besar, apalagi kalau kita lihat sekarang banyak-banyak pembangunan gedung baru yang dalam posisi on progress ya, jadi finishing, jadi supply-nya diperkirakan masih akan membengkak gitu. Jadi ya untuk properti komersial terutama masih akan cukup struggling tampaknya untuk kalau misalnya komersial untuk sementara kita sarankan dihindarin dulu ya. Memang fokusnya untuk residensial dan middle low segment ya. Dan kalau komersial berarti untuk saham-saham konstruksi swasta mungkin akan agak terpukul ya. Kalau sekarang mereka masih carry over kontrak yang lalu, tapi kalau properti komersial sluggish dan pembangunan gedung baru agak melambat, jadi mungkin ya avoid dulu untuk sektor konstruksi swasta. Ya tadi ke Pak Roy Barus Pak, sorry Pak ya, tadi ada PKR, Cepin, dan Asri. Jadi gimana ini LPKR kita? Meikarta. Ya ini tadi kan sudah mulai sideways ya, jadi kalau sekarang sih ada peluang juga untuk kembali ke level 750 Pak. Kan Bapak baik untuk kalau untuk di hold tampaknya ya masih cukup bisa ya, tapi kalau Bapak ingin trading saja tidak bisa trading cepat. Jadi rentangnya sebulan kalau dari swing naik turunnya resisten 740 Pak, dan supportnya jika dia jebol di bawah 665 ini kembali ke 625. Jadi sementara untuk rentang itu saja ditradingkan, tapi sekali lagi tidak bisa trading cepat Pak, ini harus sabar juga. Next ada calon Pokpan. Ya ini juga sudah ada pantulan. Nah ini yang kita harapkan dari saham ASII dan AALI, sebenarnya pola seperti ini sudah confirm memantul ya. Dan kalau kita lihat pantulannya, kita lihat 50%-nya di kisaran berapa, kurang lebih ya 50%-nya kurang lebih ada di angka Rp3.000. Jadi ya kurang lebih untuk target price sampai ke Rp3.000 untuk optimisnya ya. Jadi pantulannya bisa di sana. Kalau Bapak ada kemarin sempat tampung di level 26-an, 27, boleh tunggu sampai ke level 3.000 untuk take profit kembali. Lalu ada Alam Sutra. Oke, menarik, ini juga sudah breakout dari MA20-nya ya.
volumenya juga ya ada tarikan sedikit, namun kita lihat ini apakah riak sesaat atau confirm dia sudah break dari downtrend channelnya. Ini kita gambarkan dari downtrend channelnya sudah break ya sebenarnya ya, tapi untuk menguatkan kita tunggu barang 2 hingga 3 hari. Jika volume konsisten ada di kisaran 670 miliar sehari, berarti sudah cukup aman, volume sudah ada. Dan sekarang ini ada di kisaran resisten di 335 Pak, jadi mungkin bisa coba tunggu 335 jika ingin take profit tersebut ya, dan kembali tampung di kisaran MA 20 harinya di level 320 untuk kembali tampung sebagai support resisten di alam sutra. Tapi mungkin ini tarikannya karena ada sentimen lapar kemarin Pak ya. Ya udah ya. Iya betul. Jadi ya tadi seperti yang udah bilang harus dilihat dalamnya seperti apa. Mungkin juga ini hanya tarikan temporary, bisa dimanfaatkan untuk trade sell dulu kayaknya kalau kami view dari kami. Pak Robertus Emmanuel, analisisnya untuk ASII, Jasa Marga dan Pegas. Apakah Jasa Marga pernah corporate action tanggal 25 November? Oke, coba kita lihat Jasa Marga ya. Oke, ada red ini issue. Red issue Pak. Jadi memang waktu itu memang heboh red issue Jasa Marga di harga 3.900. Nah ini waktu itu juga kita ini golden opportunity ya. Dia red issue di harga 3.900 dan harganya ya sampai dengan 39 saja di atas sedikit. Dan kalau lihat dari satu penggunaan red issue-nya, dia untuk ekspansi bagus, tidak untuk bayar utang, dan juga valuasi cukup menarik dan prospek ke depan bisnis juga bagus. Jadi ini red issue seperti inilah yang harusnya kita incar kalau kita pengen ikut red issue. Jangan red issue karena dia mau bayar utang. Nah itu ya mungkin ya ambil rednya terus jual langsung aja ya. Tapi kalau yang ini untuk trading saja ya, kalau seperti itu. Untuk seperti ini untuk investasi benar-benar. Dan kita lihat setelah red issue harga sahamnya terus naik ke atas sampai kembali normal dari level 5.600 dan tidak kemungkinan sampai ke level 6.000 kembali. Jadi ini karena ada red issue Pak di bulan November lalu. Lalu Astra Internasional tadi Jasa Marga ya. Ini kalau jangka pendek mungkin akan ada koreksi dulu Pak, dan support sampai ke 55 masih cukup wajar. Kita ini masih very strong bullish ya untuk saham Jasa Marga ke depannya, dan progress Q2 juga cukup bagus, jadi in the long run masih cukup positif untuk saham Jasa Marga. Jadi kalau ada swing sampai level 55, 55, 50 boleh coba tampung di sana. Tadi ASI sedikit kita colek tadi ya, kita lihat pasca open tampaknya opennya sedikit di atas closing kemarin ya, tapi kita harus lihat full day-nya. Jadi kalaupun ada candle hijau hari ini, kita harus tunggu sampai 2 hari candle hijau baru kita confirm untuk masuk. Pun seandainya sampai level 8.025 itu masih belum ketinggalan Pak, karena kalau memang sekarang bottom, kisaran tengah-tengahnya di kisaran 8.300, 8.350 ya. Jadi masih cukup luas space-nya, tapi sekali lagi perhatikan asingnya. Jika asingnya masih jualan, kami tidak saran untuk masuk dulu Pak. Next ada Pegas. Ya, Pegas kemarin jebol 22 sampai 280. Jadi ini masih wait and see juga untuk saham Pegas karena lihat trennya ini masih downtrend, dan kalau tidur pelan-pelan gini ini kayak lagu Killing Me Softly ya. Jadi mungkin bisa avoid dulu. Ini sudah jebol dari support sebelumnya di tahun 2016. Kita lihat sebelumnya lagi di mana ya, ini ada di bawahnya harga tahun 2016 2100-an sudah cukup jatuh ya udah sebenarnya. Ini sudah triple bottom ini ya, quadruple bottom bahkan. Mungkin harga teori psikologisnya di situ ya. Iya, ini support psikologis yang mudah-mudahan tidak jebol lebih bawah lagi. Jadi mungkin 21 sampai 22 ini critical point buat Pegas. Kalau lihat dari fundamental sebenarnya tidak ada apa-apa lagi, dan sentimen mengenai merge dengan Pertagas juga sudah sirna entah kemana itu. Jadi harusnya, nah ini juga bisa jadi dark horse buat kita. Perhatikan jika sudah mulai ada tarikan kembali, artinya volume sudah mulai menebal dan asing kembali masuk, karena ini termasuk saham blue chip ya udah ya. Yeah. Jadi perhatikan asing kalau sudah mulai akumulasi di saham Pegas, kita boleh ikut tampung.
Berikutnya dari Bapak Rudi, untuk Harum apakah masih bisa naik dibantu dengan harga komoditas coal? Nah, ya Harum mungkin bisa ikut saham-saham lainnya. Namun kalau dilihat ya, ini saya waktu itu pernah ikut public exposure tahun 2010 kalau nggak salah ya. Dia ini cadangannya tidak terlalu besar Pak sebenarnya untuk Harum Energi ya. Dan perlu ditelaah lebih lanjut apakah mereka ada akuisisi kemarin atau enggak. Kalau enggak ya mungkin dengan cadangan yang tipis itu mereka tidak bisa genjot lagi produksi dan sustainability-nya ke depannya agak dipertanyakan. Jadi mungkin bisa pilih yang memang sudah terbukti cadangan besar seperti Adaro, PTBA, ITMG juga terlalu besar sebenarnya. Jadi mungkin bisa lihat di saham-saham batubara lainnya. Namun untuk temporary tampaknya sentimen harga batubara masih bisa akan menggenjot kenaikan harga Harum Energi. Mungkin untuk view jangka menengah panjangnya mungkin tidak bisa sebagus Adaro dan Iya. PTBA ya. Jadi untuk tahun ini masih bisa di hold Pak. Namun untuk jangka pendek ini sudah mulai mendekati band atas. Jadi coba siap-siap untuk profit taking di saham Harum dan tampung kembali di kisaran 2150. Pak Andri, Java apakah sudah bisa masuk? Oke, lihat technical ya Java. Ya, Java kita lihat ini hari ini agak sedikit merah Pak. Jadi kalau hari ini hijau intraday-nya boleh coba masuk dengan target price paling tidak ke level 12 ya 13 lah untuk tengah-tengahnya ya. Jadi TP di 13 kalau ada tarikan. Kalau Bapak ingin masuk boleh Pak masuk bertahap tapi ya. Kalau takutnya dia kembali tarik ke bawah dan kalau tarik ke bawah mungkin bisa lepas dulu. Karena memang kondisi bottom fishing seperti ini agak-agak tricky. Ada yang dia langsung naik ke atas, ada yang gerakannya slow seperti ini. Tapi kalau lihat dari indikasi stokastik dan MACD histogram, seharusnya sih ini sudah kembali mengarah ke atas untuk tanya reboundnya Pak Andri. Pak Dimas, Gajah Tunggal dan Bumi. Oke, Gajah Tunggal. Ya, Gajah Tunggal ini masih sideways ya Pak. Jadi masih wait and see saja untuk saham Gajah Tunggal. Nah, gajah ini kalau ada tarikan naik dia tidak lama, paling lama 3 hari. Jadi perhatikan kalau ada tarikan kencang tiba-tiba dan volumenya tebal, nah boleh ikut. Kalau sudah terlalu tinggi seperti tanggal 2 Juni kemarin, itu hanya untuk one day trade saja. Jadi kalau misalnya ada tarikan sampai ke 1000 boleh ikut. Kalau kenaikannya bertahap ini tidak terlalu besar, mungkin bisa berlangsung 2 hingga 3 hari. Namun jika sekaligus hari langsung dihajar, itu lebih baik take profit di area closing, jadi jual hari itu saja karena takutnya ada koreksi. Jadi masih wait and see saja Pak Dimas. Kalau ada tarikan baru boleh masuk di saham Gajah Tunggal. Bumi, ya Bumi juga masih slow down. Ini belum kemana-mana. Kemarin ada berita revenue labanya lebih revenue. Nah itu juga barang antik itu perlu dipertanyakan kenapa. Jadi selama masih agak jelas gitu mungkin ya tidak untuk di hold, untuk trading saja dengan rentang antara 325 hingga ke 360 rupiah. Sekarang ini masih di tengah-tengah, jadi mungkin coba tunggu sabar sampai ke 325, boleh tampung lagi dan trade sell di level 360. Tapi main cepat ya, jangan terlalu di hold untuk saham ini. Ya, Pak Arif. Nah, ini sekaligus untuk nasabah lainnya yang ingin membuat chart seperti ditampilkan. Jadi di Poems ini Bapak bisa masuk ada di yang gambar grafik ini indikator, bisa dipilih. Kita ini yang gunakan ini Bollinger Band, namanya Bollinger Band, bisa diklik. Lalu juga untuk yang bawah ada namanya MACD, tinggal dipilih di MACD. Tinggal bisa diklik. Diketik juga bisa ya. Iya, bisa diketik juga dan ada stochastic RSI. Itu di bawah ada ini stochastic RSI, tinggal diklik saja. Jadi akan tampil otomatis untuk tools-toolsnya dan kalau ingin dihapus tinggal di sebelah sini bisa dihapus, tinggal diklik saja tanda silangnya atau klik kanan untuk delete, untuk remove. Nah, ini bisa akan menghilang. Jadi ini cara settingan mudah untuk chart kita. Lalu Pak Dedi, fundamental BRI kenapa belum rilis laporan keuangan? Sudah Pak Jasa kan ya? Belum limited. Ya? Tanggal 3 nanti ya? Oke, tanggal 3. Limited review. Ya, masih dalam limited review. Jadi mungkin ada kalau limited review bisa ada update ya Pak Jasa ya?
atau mungkin ada perubahan dari sisi akuntansinya. Refinance bonds juga bisa Ya, biasanya. bisa juga. Jadi mungkin kita masih menunggu. Tapi kalau lihat dari saham-saham perbankan besar lainnya sih harusnya tetap positif ya Pak Jasa ya untuk BRI ya. Jadi kita menunggu, mudah-mudahan bisa jadi katalis positif bagi eh, harganya nanti. Lalu Ibu Wina, LSIP jika ingin hold di berapa ya? Nah, tadi sedikit ada yang nanya soal LSIP jika ingin hold. Nah, ini kalau hold kita lihat sekarang ini sedang dalam proses sideways. Kalau mungkin sampai ke level 360 sampai ke sana boleh coba tampung. Jadi kalau misalnya Ibu Wina tertarik dengan saham LSIP ini view-nya agak menengah panjang, jadi mungkin belinya bertahap, nyicil aja kalau ada tekanan jual cukup dalam sampai ke 13-an, boleh tampung di sana. Sementara saham ini juga belum dilirik dari kita lihat volumenya ini masih tipis-tipis saja kalau compare dengan posisi tahun lalu di Oktober ini cukup tebal, sekarang ini masih tipis. Selama volume masih tipis jadi masih bisa tampung di harga murah, namun kalau volume sudah mulai naik, nah harga juga akan ikut naik. uh, Antara rentang 13.6 sampai 14.3 ini masih cukup baik untuk saham LSIP. Pak Haryanto, Telkom, tadi kita lihat view-nya ada peluang sih Pak bisa ke 5.000 mungkin ya menuju harga psikologis. Dan kalau lihat dari fundamentalnya juga masih cukup bagus dan hari ini opennya di atas ya, oke sampai di open di level 4840. Telkom ini senangnya dia cukup volatile, jadi kalau ada tekanan jual ada sampai 47, jadi sekarang ini equilibrium berubah ya. Kalau kemarin pekan-pekan lalu di kisaran 46, sekarang di level 47 untuk harga supportnya. Jadi kalau sampai 47 boleh coba tampung di sana Pak. Oke, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita cukupkan ya udah hari ini ya. Mudah-mudahan hari ini tekanan jual sudah mereda di saham Astra Internasional, bisa kembali tampung dan bisa mendongkrak lagi net buy asing di market secara overall. Demikian Philip Ebita hari ini. Terima kasih dan salam cuan.